Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu, dan kita masih melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal yang ke-11, masih beriman dengan hari akhir yang berkenaan dengan azab dan juga nikmat kubur. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang azab dan juga nikmat kubur, artinya kita bicara tentang kehidupan kedua manusia setelah kematiannya. Karena manusia itu kan akan hidup di 3 alam. Pertama, alam dunia yang hari ini kita hidup di dalamnya. Kemudian yang kedua setelah kematian kita, yang disebut dengan alam barzakh, dan itu masih kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, alam akhirat, yang menentukan apakah kita masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Iyadzan billah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang azab dan juga nikmat kubur artinya bicara tentang alam kubur. Dan alam kubur itu adalah awal tempat menuju akhirat. Apabila seseorang itu beriman dan beramal saleh ketika di dunianya, maka dia akan mendapatkan kenyamanan dirinya dan kebahagiaan di alam kuburnya. Akan tetapi ketika yang mati itu adalah orang kafir atau orang yang berlumuran dosa, maka dia akan mendapatkan kelelahan dan keletihan di dalam kuburnya. Sama halnya kalau dia seorang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan dimudahkan segalanya. Dimudahkan melewati fitnah-fitnah kubur berupa pertanyaan mungkar dan nakir, dan juga dimudahkan kehidupannya seperti dibentangkan kuburannya seluas-luasnya, dihantarkan padanya hanut wewangian dari sorga, pakaian, makanan, dan hembusan-hembusan angin dari sorga. Tetapi kalau dia seorang kafir atau orang yang berlumuran dosa, maka sebaliknya, kuburannya akan disempitkan dan dia akan tersiksa sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kalau kita bicara tentang azab dan nikmat kubur, berarti kita bicara tentang peristiwa-peristiwa kubur. Dan peristiwa-peristiwa kubur itu ada 4 macam. Ada yang disebut dengan himpitan kubur,
ada yang disebut dengan fitnah kubur, ada yang disebut dengan azab kubur, dan ada yang disebut dengan nikmat kubur. Itulah 4 peristiwa yang ada dalam kuburan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, apabila dia masuk ke dalam kuburan, maka dia akan melihat duduknya di sorga. Jadi dia diperlihatkan tempat duduknya di sorga, istananya di sorga, kenikmatannya di sorga, itu diperlihatkan. Sehingga kalau seandainya kiamat dibangkitkan, orang ini akan mengatakan kepada Allah, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, ya Rabb, segerakan tegakkan kiamat, segerakan tegakkan kiamat. Akan tetapi kalau seandainya dia orang kafir, maka kondisinya persis seperti yang difirmankan Allah dalam surah Ghafir ayat 46, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab Fir'aun dalam kuburan. Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmas sa'ati atau wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Di mana api neraka akan diperlihatkan kepada Fir'aun dan juga tentaranya yang kafir atau keluarganya yang kafir, baik di pagi hari ataupun di malam hari. Dan pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, masuklah wahai Fir'aun dan bala tentara kalian ke dalam azab dengan sebesar-besarnya siksa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini menunjukkan bahwa penentuan kubur itu tetap ditentukan oleh kehidupan kita sebelum kematian. Artinya kalau selama kita hidup, kita ini betul-betul beriman dan beramal saleh, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia wafat dan masuk ke dalam kuburan, al jaza min jinsil amal, maka balasan itu ditentukan dengan amalannya. Tapi kalau di dunia kita ahli maksiat, tidak peduli dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sama al jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji zarah, tetap Allah akan melihatnya, akan membalasnya. Sebagaimana barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarah dari keburukan, tetap Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya azab kubur dan juga nikmat kubur tentu setelah adanya fitnah kubur dan juga himpitan kuburan. Adapun yang dimaksud fitnah kubur adalah soal malakaini, pertanyaan 2 malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Dan itu dijelaskan di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh mu'alif rahimahullah dalam kitab ini. Pada nomor 2 dijelaskan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabu. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para keluarga yang menghantarnya, wa innahu la yasma'u qur'ani adihim, ketika keluarga yang mengantarnya sudah mulai meninggalkannya, penghuni kubur ini sempat mendengar suara-suara pijakan-pijakan sandal orang yang mengantarkannya. Ketika suara itu semakin memelan, semakin hilang, semakin jauh,
dan sudah tidak terdengar, disinilah Rasul katakan atahu malakani, akan datang dua malaikat, fayuqidanihi, maka dua malaikat ini akan mendudukkan dia, fayaqulani lahu, dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa pendapatmu, apa keyakinanmu tentang laki-laki ini? Di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, fayaqul, dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, maka dia akan mengatakan aku bersaksi dia hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, fayarahuma jami'an. Maka dikatakan karena dia bisa menjawab, lihatlah tempat duduk yang harusnya kau masuk neraka, Allah sudah menggantikan tempat dudukmu di surga. Maka dia bisa melihat kondisi keduanya, surga dan neraka itu. Amal munafik, adapun orang munafik, orang yang banyak dosanya, awil kafir, ataupun orang kafir, fayaqulani lahu, dikatakan kepadanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu atau keyakinanmu tentang orang ini, maksudnya Rasul. Fayaqul, karena dia tidak memiliki pengetahuan, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita wa yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan fayusihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalaini. Ketika dia mengatakan aku tidak tahu, aku mengikuti apa yang diyakini banyak manusia, maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak membaca? Maka dia akan dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga dia berteriak keras yang dapat didengar oleh semua makhluk dari kalangan selain manusia dan jin. Muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat yang lain, pertanyaan itu bukan soal siapa nabimu saja, tetapi juga ditanya soal mabuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa manabiyuka, siapa nabimu. Artinya tiga soalan ini yang pasti ditanyakan di alam kubur ini. Tidak mau tidak, manusia akan ditanyakan tentang tiga soalan ini. Makanya sudah seharusnya selama nyawa masih digandung badan, maka kenalilah siapa Rabb kita, kenali agama kita, dan kenali Nabi kita. Karena ini yang menyelamatkan kita dari soalan dua malaikat dalam kuburan kita. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain selama kita hidup di dunia, karena hanya tiga soalan ini yang menentukan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di dalam surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Tetapi Allah akan menyesatkan orang-orang zalim dan berbuat apa yang ia kehendaki. Maknanya, orang kafir akan tidak sanggup menjawab. Sehebat apapun mereka hafal di dunia, ketika mereka masuk kuburan, maka semuanya dilupakan. Tapi orang-orang yang beriman, maka mereka akan ditetapkan setiap jawaban-jawabannya, seolah tidak ada beban saat menjawabnya.
Karena itu adalah perkara yang rutinitas ia lakukan di dunia, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya, sehingga tidak ada beban dengan soalan itu. Dia mudah menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya azab kubur ataupun perkara nikmat kubur ini jangan dianggap biasa, karena ditentukan dengan fitnah kubur. Wajar kalau seandainya fitnah ini menentukan kita ini dalam kehidupan kuburan, apakah kita masuk dalam lubang menuju neraka ataukah masuk ke taman-taman surga. Nabi SAW sampai mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari fitnah kubur, maknanya dia lolos dari azab kubur. Mengajarkan sebuah doa yang jangan sampai dilupakan dalam setiap tasyahud akhir ketika ibu salat wajib. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari kamu, dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari buruknya fitnah al-masih dajjal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengetahuan kita, adakah orang yang terhindar dari fitnah kubur? Maksudnya terhindar dari fitnah kubur itu, dia tidak akan ditanya oleh malaikat, sehingga dia akan lolos daripada azab kubur. Kalau lolos daripada azab kubur, berarti dia masuk pada nikmat kubur. Adakah orang-orang yang lolos dari fitnah kubur? Adakah orang-orang yang lolos daripada azab kubur? Sebagai faedah, ada. Pertama, orang yang senantiasa membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa para sahabat sedang memasangkan tenda di atas kuburan. Mereka tidak sadar bahwa tempat yang dipasang tenda itu dulunya ada kuburan di situ. Disangkanya tanah biasa, tidak ada kuburan, padahal itu bekas kuburan. Sahabat tidak sadar dan tidak tahu. Ya. Maka dipasangkanlah tenda itu di atas tanah yang dulunya bekas kuburan yang tidak diketahui para sahabat itu. Tiba-tiba ada seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku di dalam kuburan itu. Tiba-tiba ada orang yang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus dibacanya sampai selesai, sehingga para sahabat ini terperanjat. Kok ada suara di dalam kuburan membaca surah Tabarak dari awal sampai akhir? Kemudian sahabat ini menemui Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, inni darabtu khaba'i ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun. Rasul, aku tadi memasang tenda di sebuah tanah, aku tidak tahu itu bekas kuburan, rupanya bekas kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u surata Tabarakal Mulk. Tiba-tiba aku mendengar ada orang yang membaca surah Tabarak dalam kuburan itu dari awal sampai akhir. Maka Nabi SAW mengatakan, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri.
Sesungguhnya surat itu, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan manusia dari azab kubur. Hadis ini ada yang memperbincangkan soal sahih dan tidaknya. Tetapi lafaz al-mani'ah adalah lafaz yang sahih, bahwa memang surah Tabarakalladzi kalau kita baca setiap malam, maka itu salah satu surat yang bisa menghalangi kita dari azab kubur. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya suratu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kata Nabi SAW, sungguh terdapat sebuah surat dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai dia dimaafkan. Surat itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahkan Nabi SAW karena melihat mulianya surat ini, dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Nabi SAW kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Nabi SAW tidak pernah tidur di malam hari sampai baginda membaca surah Alif Lam Mim Tanzil atau As-Sajdah, kemudian beliau tambah dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alias suratul mulk. Jadi kalau ibu ingin terhindar dari azab kubur, dari fitnah kubur, maka langgengkan setiap malam membaca surah Tabarak atau suratul mulku sebelum tidur, sebagaimana Nabi SAW melakukannya dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini yang pertama, kita bisa selamat dari azab kubur dengan membaca surah Tabarak atau Al-Mulku. Kemudian yang kedua, orang yang Allah takdirkan meninggal dalam kondisi al-mabtun, sakit di perutnya. Sakit di perutnya ini macam-macam, boleh jadi dia meninggal karena diare, boleh jadi dia meninggal karena sakit perut, boleh jadi dia meninggal karena melahirkan, ibunya meninggal saat melahirkan dengan menahan sakit perut yang luar biasa. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa al-mabtun, orang-orang yang mati karena sakit perutnya, dikategorikan syahid. Nabi SAW mengatakan asyuhada'u khamsatun al-mat'un wal-mabtun wal-gharaq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Kata Rasul, orang dianggap mati syahid itu ada 5 macam. 1 orang yang terkena wabah taun, 2 orang yang terkena penyakit perut, 3 orang yang tenggelam, 4 orang yang terkena runtuhan kemudian mati, kemudian yang kelima orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan lisyahidi indallah sittu hisalin. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah itu memiliki 6 keutamaan. Yughfar fi awali daf'atin, diampuni ketika awal dia meninggal. Kemudian wa yara maq'adahu fil jannah, dia melihat tempat duduknya di sorga. Wa yujaru min adzabil qabri, di sini syahidnya, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur. Orang yang meninggal karena sakit perut, karena diare, karena melahirkan, atau sakit perut-perut yang lainnya, dan dia seorang yang saleh kalau laki-laki, atau dia wanita yang salehah taat kepada Allah, Allah berikan kematiannya seperti itu,
maka dia akan terhindar dari fitnah dan juga azab kubur. Dia akan terhindar dari fitnah dan juga azab kubur, dan itu keutamaan orang yang meninggal karena sakit perut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk orang-orang yang mereka melakukan penjagaan di perbatasan negara Islam dengan negara kafir. Jadi oleh pemerintah dia mungkin tentara, atau mungkin dia Polri, mungkin di negeri kita ya, atau TNI. Oleh pemerintah itu diletakkan di perbatasan negara Islam dengan negara kafir, dan dia membela negaranya, membela kawasan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Maka kalau seandainya dia meninggal dunia, maka dia tidak akan terkena fitnah kubur dan azab kubur. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyami, wa in mata jara alaihi amaluh alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu wa aminallahu fattan. Orang yang menjaga di negara Islam dan kafir, menjaga pasukan saat tertidur demi menyelamatkan jiwa-jiwa pasukan kaum muslimin selama sehari semalam, itu lebih baik daripada puasa sebulan, lebih baik daripada salat malam sebulan. Jika dia meninggal, maka dia diberi balasan atas amalannya dan diberi pahala berupa rizki dan diselamatkan dari fitnah kubur. Ini sudah 3. Pertama, orang yang melanggengkan baca tabarak atau suratul muluk. Yang ketiga, orang yang mati karena sakit perut. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga di perbatasan atau menjaga pasukan kaum muslimin dari serangan. Kemudian yang keempat, orang yang betul-betul mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala saat perang melawan orang-orang kafir. Maka mereka juga terhindar dari fitnah. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW ketika ditanya, ma balul mu'min yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Rasul, kenapa orang-orang yang beriman itu mereka difitnah di kubur-kubur mereka kecuali orang yang mati syahid? Maka Rasul mengatakan, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang membayang-bayang mereka di hadapannya itu fitnah. Jadi tidak perlu ada fitnah kubur lagi. Kilatan pedang musuh itu jadi fitnah bagi dia di dunia. Makanya orang yang mati syahid dalam pertempuran tidak akan terkena fitnah kubur. Dan yang terakhir, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Kata Nabi SAW, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan orang ini dari fitnah kubur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan terhindar dari fitnah kubur. Termasuk juga tentunya para nabi. Mereka tidak ditanya karena objek pertanyaan adalah para nabi. Ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara tentang nikmat kubur dan juga adab kubur, ada sebuah hadis yang sering saya ceritakan kepada ibu. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kita kaum muslimin mendengarnya. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW sedang mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian sebagian para sahabat itu yang menggali kubur belum selesai menggali kuburnya, masih menggali lahatnya. Maka Nabi SAW sambil menunggu lubang kubur itu siap,
Maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasul bercerita tentang kematian seorang mukmin dan kematian orang kafir. Kata Nabi SAW, apabila seorang mukmin di saat-saat sakaratul maut, maka akan datang padanya beberapa malaikat, salah satunya adalah malakul maut, dan beberapa malaikat akan membisikkan di telinganya agar jangan takut dan jangan sedih. Wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada karunia-Nya. Maka ruh dalam jasad setiap manusia akan keluar lewat, diawali dari jari jemarinya, kemudian terus menaik ke dada-dada mereka sampai di tenggorokan mereka, dan ruhnya seorang mukmin apabila keluar lewat lisannya seperti tetesan teko yang terakhir keluar dari mulut teko. Maksudnya, kalau ibu punya botol, kemudian isi airnya tinggal 1 tetes dalam botol itu, kemudian kalau kita tuangkan, maka air itu akan berjalan dengan pelan sampai di mulut teko, kemudian akan menetes. Itulah kematian seorang mukmin. Seorang mukmin itu meninggal seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Tenang, dia akan keluar dengan pelan-pelan menuju tenggorokannya. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, Bu, tertutuplah pintu tobat. Karena Nabi SAW yang mengatakan, waktu tobat itu sebelum 2 perkara terjadi. Pertama, sebelum ruh di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau ruh sudah di tenggorokan, berarti tidak ada lagi waktu tobat. Karena Rasul yang mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa masih di tenggorokan. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, Allah tidak akan menerima tobatnya. Karena ketika itu, kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra. Ingatlah ketika nyawa di tenggorokan, wa qila man ra, siapa yang bisa meruqyah dia? Siapa yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak bisa. Dia pasti mati. Dan keluar ruh dari mulutnya. Ketika ruh seorang yang beriman itu sudah keluar dari mulutnya, dikeluarkan oleh malakul maut, ditangkap oleh malaikat lain, kemudian rupanya malaikat-malaikat lain ini sudah menyiapkan kain kafan dari sorga, minyak wangi dari sorga, kemudian ruh itu diletakkan di kain kafan dari sorga yang memiliki bau harum yang sangat luar biasa semerbaknya. Maka bau itu ke langit. Semua malaikat yang akan merasa dengan bau itu. Dengan mereka bertanya, ruhnya siapa? Ini ruhnya siapa? Maka dikatakan ini ruhnya fulan ibn fulan. Disukai dengan apa yang paling disukai ketika dia masih hidup di dunia. Kemudian ruh itu dihantar ke langit dan catatannya mengikuti di bawahnya. Catatan amalnya mengikuti di bawahnya. Malaikat pengaruh itu mengetuk langit pertama, kemudian bukalah langit pertama, at-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib. Tariq itu artinya yang mengetuk. Malaikat ini mengetuk supaya pintu langit terbuka lebar, karena yang akan masuk ini ruhnya orang yang beriman. Maka langit pertama dibuka, langit kedua dibuka, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Kemudian roh itu terus melesat, yang Allah firmankan, ta'rujul malaikatu warruh fiha miqdaruhu fi yaumin miqdaruhu 50 alfasanah. Ta'rujul malaikatu warruh, ada yang menafsirkan ketika malaikat turun hendak mencabut ruh malakul maut, ruh dan ruh di situ ruhnya seorang mukmin, maka ruhnya diangkat dari bumi sampai berjumpa dengan Allah. Berapa jaraknya, Bu? Miqdaruhu 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Ruh ini akan dibawa sampai menghadap Allah Azza wa Jalla.
Tapi itu hanya sekejap saja sampai di hadapan Allah. Yang jaraknya kalau ditempuh 50.000 tahun itu hanya sekejap saja. Kemudian ketika berhadapan dengan Allah, Allah katakan, balikkan ruhnya ke dalam jasadnya, aku sudah tahu dia orang baik. Kemudian angkatlah catatannya, letakkan fil illiyin, di tempat yang paling tinggi di sorga. Maka ruh itu dihantarkan dengan sopannya oleh malaikat ini. Kemudian ketika ruh ini masuk ke dalam jasadnya, dia sempat mendengar suara terompah orang yang menghantarkannya. Maka disinilah terjadi fitnah malaikat sebelum 3 hari. Sebelum 3 hari berlalu, maka akan terjadi fitnah malaikat. Soalan-soalan malaikat yang harus dijawab. Tapi karena dia ruhnya orang yang beriman, sudah menyatu dengan jasadnya. Karena fitnah malaikat itu biruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad sama dengan kita, Bu. Coba ibu bayangkan, tiba-tiba kita bangun sebuah tempat yang ukurannya hanya 1 meter kali 1,5 meter dengan ditimbun tanah di bumi. Kemudian gelap gulita. Kalau saja saya kurung ibu saya, janganlah lama. 1 bulan saya kurung dalam rumah itu. Tidak ada pencahayaan, tidak ada penerangan, tidak ada hiburan. Hanya sendiri dalam kamar. Kira-kira ibu merasakan apa itu? Kejenuhan yang luar biasa dan berat. Tiba-tiba kita berada di ruangan terjepit hanya 1 meter kali 1,5 meter. Tiba-tiba kemudian datang malaikat membentak kita dan mengatakan, man rabbuka wa ma dinuka wa ma dinuka. Tapi karena dia orang yang beriman, terus menjalankan, dia sanggup menjawab karena dia orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala benarkan jawabannya. Kemudian Allah mengatakan, al-sadaqa abdi, hambaku telah benar dengan jawabannya. Maka bentangkan pintu surga kepadanya, luaskan kuburannya sejauh mata memandang, hantarkan pakaian, makanan, minuman, hanut, dan juga hantarkan angin dari surga, masukkan ke dalam kuburnya. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Tapi lihat kalau seandainya dia orang kafir. Kalau dia orang kafir, Bu, ruhnya keluar itu seperti dipaksa. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan bagaimana ruhnya orang kafir, orang yang banyak dosa, orang munafik, tidak mau keluar tuh. Makanya diibaratkan seperti pisau yang bengkok, seperti cerulit, dimasukkan ke dalam kambing wol yang belum dicukur, kemudian disiram bulunya, kemudian nempel di pisau itu, kemudian ditarik paksa, tentu akan rontok semua bulu-bulunya. Nah, begitulah ruhnya orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa. Tidak mau keluar sehingga dicabut paksa sehingga rontok semua persendiannya. Dia menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu kesakitannya kecuali Allah. Belum lagi dibentak saat ruh itu keluar, ya ayyatuhal khabithah, wahai ruh yang jelek, wahai ruh yang buruk, wahai ruh yang busuk, keluar, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemarahannya. Maka ruh ini kemudian keluar dengan terpaksa. Sudah disiapkan padanya kain kafan dari neraka yang busuknya luar biasa, sampai busuknya kain kafan melambung ke langit. Semua para malaikat mencaci maki orang ini bau busuk siapa? Karena malaikat tidak suka dengan bau busuk. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan malaikat akan tersakiti sebagaimana tersakiti anak Adam dengan bau busuk. Malaikat akan mencela dia, memaki dia di ruhnya, siapa ini? Bau busuk sekali. Maka ruh ini ketika dihantarkan ke langit pertama, penjaga langit pertama saja tidak mau buka. Akhirnya karena tidak mau dibuka, dia tidak bisa kemudian naik ke langit pertama saja tidak berhasil. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, letakkan ruh ke dalam jasadnya. Letakkan ruh ke dalam jasadnya. Kembalikan catatannya ke sijin. Maka ruh itu dikembalikan dengan cara dilempar ke dalam jasadnya. Kemudian catatannya dikembalikan ke bumi. 7 lapis bumi menolak catatannya. 7 lapis bumi tidak ada yang mau menerima catatan orang ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala terpaksa meletakkan catatannya di mana? Di Sijin, tempat akhir kekuasaan iblis. Sijin itu tempat akhir kekuatan iblis, tempat syaitan. Disitulah catatan amal orang-orang kafir, catatan amal orang-orang munafik ditolak oleh bumi, terpaksa diletakkan di Sijin. Allah katakan, inna kitabal fujari lafi sijin, wa ma adraka ma sijin, kitabun markum. Sesungguhnya catatan orang-orang fajir, orang jahat, orang kafir, orang munafik diletakkan di Sijin, di bawah dasar bumi yang paling dalam, karena bumi menolak catatannya. Naudzubillah. Akhirnya kemudian ketika ruh ini masuk ke dalam jasadnya, tiba-tiba datang malaikat mungkar dan nakir dan mengatakan, siapa Rabbmu? Dia tidak sanggup menjawab. Siapa nabimu? Apalagi dia tidak sanggup menjawab. Apa agamamu? Dia pun terdiam. Dia hanya mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku pengetahuanku seperti yang aku dengar, itulah yang aku katakan. Maka dia akan dipukul oleh gada besi yang kalau gada dipukulkan di gunung Uhud, hancurlah gunung Uhud itu berkeping-keping saking kerasnya. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Allah berfirman, walau tara id yatawaffal ladzi kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hadiq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallabil lil abid. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir itu, seraya memukul muka dan belakang mereka, berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasakan kengerian. Demikian itulah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Dan juga Allah katakan, lau tara idzalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu wasitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma za'adabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'antum annakum fiikum syuraka laqad taqta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim, yang banyak dosa itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangan-tangannya sambil berkata, keluarlah, keluarlah wahai roh yang jahat, keluarlah. Di hari itu kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, karena kamu juga selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, hartanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, kenikmatannya ditinggalkan, dan kami tiada melihat bersamamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka sekutu-sekutu Allah di antara kamu ketika di dunia. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap dirimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu dan penolong bagi dirimu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan ngerinya tentang azab kubur yang menghantarkan kepada nikmat dan juga fitnah kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika atau na'udzubik min azabil qabri, ya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kita buka soal jawab, silakan. Ya. Sebagian orang
Nabi berkata, sama yang mendapat musibah, yang sabar, belajar ini mungkin ada di surga gitu. Iya. Karena dibuat, menghibur, yang berbeda. Apakah itu kamu benar? Ya, alhamdulillah. Ketika kita takziah itu artinya memberikan nasihat ataupun arahan kesabaran supaya yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal itu diberikan kesabaran, maka disebut takziah. Dan ucapan-ucapan takziah ini haruslah yang menyabarkan dirinya. Tetapi tidak boleh kemudian kita mengatakan ponis kepada orang yang meninggal dengan ponis sorga atau ponis neraka. Tidak boleh. Tidak boleh kita memponis orang si fulan di sorga, si fulan dapat nikmat kubur, si fulan mendapatkan ketenangan dan kesenangan di akhirat. Tidak bisa. Ponis-ponis tersebut tidaklah tahu kondisi mereka kita. Kecuali memang memponis orang-orang yang sudah diponis apa-apa. Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga, itu tidak apa-apa. Kalau memang orang-orang itu secara takyin diponis di sorga, kita katakan di sorga. Atau orang-orang yang diponis di neraka, Abu Lahab di neraka, tidak apa-apa. Tapi orang-orang yang tidak diponis di sorga dan neraka tidak boleh kita memponis. Kalaupun dia orang baik, dia ustadz, dia ulama, dia orang taat, dia orang soleh, dia orang soleha, maka kita katakan mudah-mudahan. Jangan diponis bu, tapi kalimatnya mudah-mudahan. Saya lihat yang meninggal ini orang baik, ya mudah-mudahan amalan diterima, mudah-mudahan Allah masukkan ke sorga. Itu nggak apa-apa bu. Jadi kita hanya berdoa harapan, bukan mentakyin memponis si fulan di sorga. Kan ponis-ponisan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, kecuali sudah diponis seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu memang sudah diponis, ya. Tapi kita tidak punya ponis dari Allah dan Rasulnya, sehingga bahasa kita ya mudah-mudahan dia mendapatkan nikmat kubur, mudah-mudahan dia mendapatkan ketenangan, diangkat derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburannya, kemudian diterima amalannya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah masukkan dia ke dalam surga. Nggak apa-apa, itu harapan namanya ibu ya, itu doa, nggak masalah. Tapi kalau main ponis tidak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, membaca surah Al-Mulk tepatnya pas mau tidur, apa boleh dibaca setelah sholat maghrib, isya? Syukran wa jazakallah. Boleh, tidak ada masalah. Kalimat Nabi SAW dibaca sebelum tidur, ya sebelum tidur itu mencakup sebelum maghrib, belum tidur jangan itu. Boleh dibaca setelah maghrib, mungkin waktu senggang gitu ya. Karena terkadang isya itu ngantuk. Cari tempat-tempat yang pas. Kalau maghrib kan belum ngantuk biasanya. Setelah maghrib ya surah Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup, sudah hampir jam 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.